Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ari, saya seorang sysadmin wannabe. Saat ini saya sedang belajar tentang administrasi jaringan dan sistem, khususnya di sistem operasi Linux. Video ini bakalan beda. Ini nggak masuk ke sysadmin wannabe atau ke apa? Ke kayak semacam dokumentasi konfigurasi PHP kemarin. Cuman ini lagi iseng aja. Udah beberapa hari nggak upload video di YouTube karena ada beberapa alasan sebenarnya. Jadi sejak dari video terakhir itu sebelumnya menggunakan KDE ya, tapi nggak tahu kenapa lagi pengen aja gitu. Sebenarnya udah berusaha menghindari lagi pengen aja ganti WM. Jadi ceritanya lagi DE hopping atau WM hopping nih sekarang. Di KDE sebenarnya udah enak. Cuman waktu itu paling masalahnya apa ya, semua tool udah lengkap. Alasannya pakai KDE sih dari awal itu karena emang menghindari racing, menghindari ngoprek atau ngulik desktop atau environment-nya environment yang berhubungan sama tampilan ya kan. Terus habis itu sempat make i3 di dalam KDE ya. Jadi sebelumnya sebenarnya saya pakai i3. Sebelum pakai KDE itu pakai i3 lama ya. Udah lama banget pakai i3. Cuman gara-gara harddisk jebol terus install ulang. Jadinya karena mau cepet dan menghindari racing tadi itu, konfigurasi i3 nya juga hilang, jadi kesel juga. Makanya udahlah ganti DE aja gitu, terus pakai KDE akhirnya. Karena alasan nggak jelas sih sebenarnya ya, cuman pengen nyobain lagi ya kan. Kadang kalau lagi bete itu nggak tahu mau ngapain, lagi nggak ada kerjaan atau lagi bosen kerja, ya pengen ngoprek lah gitu. Makanya kemarin sempat coba i3 WM, gantiin Kevin-nya KDE. Cuman waktu itu sih ada yang berasa itu KDE panelnya jadi keganggu fungsinya. Sementara yang menurut saya yang sangat memudahkan ya, artinya nggak ngabisin waktu buat config itu salah satunya adalah panel taskbar. Taskbar KDE itu ya udah integrasinya udah enak banget ya kan, semuanya sistem tray-nya segala macam. Tapi kalau ganti ke i3 WM itu kan terpaksa ke i3 ya, terpaksa ngekill desktopnya KDE saat startup. Kalau desktopnya di kill, nah fungsi-fungsi panel nggak tahu, mungkin ada solusinya sih, tapi nggak sempat nyari-nyari kemarin, malah keburu iseng duluan. Fungsi-fungsi panelnya itu kayak add widget segala macam itu kalau saya pakai itu nge-freeze langsung, panelnya nge-freeze, sistemnya nggak sistem operasinya nggak nge-freeze, normal dipakai normal, cuman panelnya aja nge-freeze. Nggak enak juga ada panel mejeng doang ya. Nah lagi galau-galau gitu ya kan, ngobrol-ngobrol di Facebook ya, ternyata teman-teman juga udah banyak yang selingkuhin i3. Di grup Manjaro ada yang tadinya pakai i3 sekarang pakai DWM, kemudian ada yang geser ke BSPWM. Nggak tahu kenapa pengen ngoprek yang lain lah gitu, pengen nyoba. Kalau nyobain WM udah banyak ya, dari dulu udah macam-macam, termasuk yang dipakai sekarang. Jadi sekarang itu pakai Awesome WM. Jadi
Awesome ini gimana ya ngevlognya? Nah ini masih baru nih saya juga tuh. Nah, gitu enggak, bukan gini, oh iya gitu. Nah jadi iseng lah nyobain sekarang pakai Awesome. Nah ini, nah di apa di aduh, nah ya ini satu lagi alasannya kenapa belakangan nggak ngapa-ngapain, karena lagi agak nggak enak badan. Jadi nggak bikin apa, belum ngelanjutin videonya Manjaro juga untuk konfigurasi lingkungan belajar PHP ya, karena lagi nggak enak badan. Itu juga alasannya lagi nggak pakai webcam. Ya, hancur mukanya, hancur. Cuma ini lagi boring ya, bosen ya, apa tiduran terus. Nah adalah bikin lah ini, mungkin ini jadi vlogging lah, mungkin ngevlog sekalian dokumentasi oprekan. Apa ulik-ulikan desktop, ulik-ulikan environment mesin sendiri lah. Nah, jadi sekarang pakai Awesome. Awesome sebenarnya cakep ya. Dari awal instalasi itu udah fungsional. Kalau yang bawaannya itu dia udah punya taskbar, bahkan dia punya menu sendiri itu. Saya geser itu, dia floating ya, ditutup ininya. Saya baru tahu juga itu. Nah itu, ini udah ada menunya sendiri, ada hotkey, manual segala macam, itu udah enak banget tuh. Jadi ada shortcut di sini juga bisa kelihatan, bisa kebaca nggak itu ya, udahlah biarin lah. Jadi dia juga ada apa, ada hotkey-nya di sini, dia bisa ditampilkan. Terus ada manualnya, ada apa ini, edit config, restart dan quit ya, itu biasalah ya kan fitur, tapi enak juga. Terus udah ada udah ada dia sistemnya tagging ya, sama kayak DWM. Jadi bukan workspace tapi tagging, windownya bisa ditandain pakai ini ya. Tapi workflow-nya juga belum tak oprek-oprek ya, baru banget, paling baru beberapa hari, belum diapa-apain. Yang sempat ditambah itu karena ada yang apa, karena ada yang berasa itu kemarin, cuman oh ya ini yang baru ditambahin itu paling kemarin apa ya, oh ya ini ganti warna. Itu kalau nggak salah nemunya di sini deh, mana ya, manual apa ya? Nah bentar, kemana dia itu ngacirnya, saya juga nggak tahu itu. Mungkin manualnya belum saya set tapi kayak berarti nggak dari situ, mungkin saya ke mana ya. Ini dia juga udah punya launcher buat apa, buat running aplikasi lah ya kan. Jadi di sini misalnya mau running Zatura apa sih kalau browser yang unyu itu, nah Qt browser yang unyu Qt. Nah ada coba kita cari di sini lu apa, Awesome WM. Awesome WM, bentar. Awesome WM. Nah ini berarti di sini kemarin lah mungkin. Terus cobain yang resepi, kayaknya baru ganti dikit ya kan, nambahin tema. Nah ini baru ini. Makanya masih begini amat ya tampilannya, belum ada yang spesial. Jadi baru cobain ngimport ngopi config file. Terus sejauh ini sih baru itu, sama ini udah ngeganti temanya, baru ngikutin inilah ya kan. Makanya ini tampilannya kayak gini, ada main, udah Telegram itu ya, karena masih ngikutin ini ya, belum diapa-apain ya kan. Layoutnya juga belum diapa-apain. Ya ini satu lagi yang ganti ke Alacrity. Terus editornya ganti ke Vim. Mod key-nya sama sih, mod 4. Terus apa lagi ya, sempat nyobain Zephyr. Sebenarnya Zephyr udah sempat nyoba juga. Jadi kalau daripada nginstal VirtualBox atau segala macam ya, cobain Zephyr aja sebenarnya. Bisa buat ngetes apa konfigurasi lah.
ya kan. Terus add widget, nah ini sempat nyobain juga kemarin. Press widget ya great, ntar muncul di sini tapi nggak, wes hilangin ya kan. Itu terus apa yang udah ya, oh ya screenshot, nambahin flame shot kemarin. Nah, nambahin flame shot, terus apa lagi ya, ini sekarang sebenarnya juga lagi ngetes OBS sih. Gimana kinerjanya di di apa, awesome awesome WM. Terus nyobain, oh ya yang fungsi dasar sih kemarin masalah volume ya. Nah ini sih yang agak tak custom dikit ya kan. Jadi mana ya, lokal bin, nah itu ya, buka di Vim aja lah, Vim lokal bin volume ya. Kemarin iseng lah bikin script dikit buat, cuman ini doang sih, ngegedein ngecilin volume. Karena ini nggak bisa, kemarin nggak jalan. Sayang juga punya keyboard ada tombol multimedianya tapi nggak bisa dipakai kan. Nah jadi bikin script sederhana lah, pakai PACTL buat naikin sama nurunin, terus toggle moodnya volume toggle moodnya audio. Ya itu doang sih fungsinya. Sederhana banget. Stepnya 1% ya kan, 1% pakai persen aja, 1%, gampang ingetnya pakai persen. Terus di binding ke ini config-nya Lua. Lua apa ya, kok awesome config-nya Lua, awesome rc.lua. Nah ini ganti itulah paling. Nah, coba mana dia bagian, nah ini tuh ganti di sini ya kan. Ini kelihatan nggak tuh, nggak apa-apa lah ya. Ini apa, nggak apa lah, ini vlogging pertama. Ngevlog aja santai-santai lah, ngobrol kalem-kalem ya kan, buat sekalian dokumentasi pribadi juga sih apa yang udah dilakuin. Terus sempet jadi gara-gara pakai Awesome ini, karena Awesome apa, window manajernya berbasis Lua ya. Jadi sempat nyoba pengen belajar Lua gitu kan. Lagi belajar Lua tuh ya, tutorialnya di sebelah. Tutorialnya programming in Lua di website resminya lua.org. Nah belajar gini, tapi ya nggak banyak bantu sih kalau setelah lihat-lihat. Daripada belajar Lua kayaknya lebih bagus langsung lompat ke apa ya, langsung lompat ke konfigurasinya, konfigurasinya Awesome ya kan. Kalau belajar Lua lagi ya jauh banget, itu Luanya masih basic, itu yang tadi saya pelajarin. Sementara Awesome-nya ini udah sistem apa, udah jauh banget ya. Ini udah program jadi ya, mesti udah advance banget. Tapi ya nggak apa, cuman buat perkenalan aja, nambah-nambahin koleksi ya, udah pernah belajar bahasa programan apa aja ya kan. Nambah ada tuh satu Lua. Ya mungkin lebih kedepannya sih bakalan lebih banyak mungkin lebih banyak ATM ya, apa sih, amati, tiru, dan modifikasi. Itu istilah teman-teman di grup Manjaro. Karena gini, kalau diinget-inget itu kalau sempat cari-cari sih kemarin ya kan. Ada yang enak itu, dia pernah Awesome WM pernah trending ini di Reddit ya kan. Nah mungkin kedepannya bakalan gini sih, bakalan ATM, lebih banyak ATM. Ini cakep banget ya sih, ini orang bikin Awesome WM nya cakep banget. Sebenarnya bisa aja kan, saya ambil config-nya dia terus pakai, ya udah running produktif lagi. Tapi pengen santai-santai aja,
pengen ngoprek awesome-nya pelan-pelan lah ya kan. Sekarang masih banyak banget yang belum diapa-apain ya, kayak gini masih apa sebenarnya. Kalau di tailing, kalau lagi pakai tailing ya, walaupun Awesome WM bukan tailing full ya, maksudnya itu tujuannya bukan buat tailing aja, dia punya layout banyak. Kalau lagi pakai tailing atau window manager kayak gini, saya lebih suka yang nggak ada apa sih, window decoration ya, ya kan, nggak ada dekorasi windownya. Nah, jendela nggak punya dekorasi. Nah, si Awesome WM ini kayaknya dia override semua semua. Bahkan ini sebenarnya si Alacrity ini, terminal ini aslinya dikonfigurasinya non decoration ya, nggak pakai dekorasi, tapi di override, udah dikasih sendiri sama Awesome-nya ya, pengen ngilangin itu mungkin. Nggak pakai window dekorasi ya, kalaupun pakai minimal mungkin, nggak lah. Ya window-window tertentu mungkin. Terus satu lagi sih yang bakalan dikangenin dari i3 itu layout i3 itu kontainer. Aduh, ini ngelihat desktopnya ngiler ya. Ngelihat desktopnya si Elena ini, cakep banget asli. Jadi nggak tahu nih bisa bakalan begini apa enggak gitu, tapi minimal ATM tadi lah ya kan. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian itu yang dikangen dari i3 itu layout, salah satu layout i3 yang menurut saya pribadi menarik ya. Jadi i3 itu dia kan sistemnya kontainer ya, dia punya parent and child. DWM-nya itu bisa jadi dalam satu tampilan workspace ya. Kalau di i3 satu tampilan workspace itu bisa beberapa layout sekaligus. Jadi misalnya di sini pengen tiling ya kan, horizontal tiling, vertical tiling, apalagi misalnya monokal bahkan, tapi di dalam kontainer. Kocak ya, monokal. Jadi sebenarnya tabbing. Nah itu, jadi salah satu layout yang bakalan bikin saya kangen ke i3 itu ya tabbing, tab layout. Jadi layoutnya itu ngetab kayak web browser kayak gini. Nah, ya kan, ini Windows 1, ini Windows 2 ya kan. Enak juga, ini jadi kayak monokal tapi ada perpindahannya kayak pakai browser lah, enak ya kan. Nah, enaknya di i3 itu kalau saya pengen beberapa layout ya, nggak pernah pakai beberapa sih, paling 2 ya kan. Misalnya saya di sini pakai horizontal tiling di sebelah kiri misalnya kan, kemudian di sebelah kanan saya pengen tabbing tuh. Nah, saya lagi baca tutorial browsing apa segala macam kan banyak tuh biasanya, mungkin ada web browser, ada manual apa segala macam ya, saya bisa kayak di browser juga gitu, tabbing kayak gini. Nah, itu mungkin yang dikangenin dari i3 ya, itu sih ya. Itu aja sih dulu. Sekarang ya kesannya baru make Awesome selama beberapa hari ya kan. Belum mau copy paste sih, maksudnya belum mau pakai konfigurasi orang lain sih. Nah, walaupun mau ATM ya, tapi pengen sih ngerasain pelan-pelan aja gimana gitu. Lagi pengen pelan-pelan aja sih, ngoprek window manajernya pelan-pelan ya kan. Kemarin udah ditambahin volume. Mungkin selanjutnya sih yang agak urgent itu indikator baterai kali ya. Kalau dulu sih cuek ya karena laptopnya rasa PC, harus dicolok terus. Nah, kalau laptop yang sekarang alhamdulillah lah baterainya bener ya kan. Jadi kalau nggak ada indikator baterai ya sayang juga nggak dimanfaatin fiturnya. Kalau lagi di luaran kan nggak mungkin colok terus ya kan. Udah enak sih sekarang ya, udah bisa nongkrong nggak kena kabel. nggak ngeluarin charger yang kebetulan charger ini agak hampir ya, mungkin setengahnya batu bata. Seperempatnya batu bata kali itu, gede lah lumayan buat gebuk maling, pingsan masih laptopnya. Makanya paling itu dulu indikator baterai lah. Setelah ini buat tampilan sih belum. Ini juga warna kemarin juga cuman iseng doang ya, nyamain nama temanya Vim, miripin nama temanya Vim. Ini temanya strawberry ya kan, color skemanya
color scheme-nya strawberry. Menyamai nama itu sih, tapi ternyata kayaknya kurang cocok, kayak pengen lebih bright lah. Pinknya lebih merona, lebih menyala, nggak gini ya. Itu paling yang mau diganti ya, itu dulu sih vloggingnya. Ini cuman iseng aja ya, dokumentasi pribadi yang mudah-mudahan bisa jadi apa ya, jadi gambaran lah udah ngapain aja sih selama pakai Linux ya, khususnya Manjaro ya. Kalau pakai, sebenarnya saya user harian desktop biasa ya, nggak neko-neko sebenarnya. Ya cuman pengen aja jadi sysadmin, makanya belajar. Kalau pakai Linux desktop ya mungkin udah lumayan lama. Yang udah rutin harian itu dari 2010 itu udah rutin harian. Kalau kenal Linuxnya mungkin dari zaman nge-warnet, ngeliat teknisi warnet lah dulu. Nah, tapi yang benar-benar pakai harian itu dari 2010. Itu sih ya, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan apa ya, kalau zaman saya itu catatan harian. Catatan harian atau diarinya pakai Linux ya, makanya vlogging ya, lebih ke ngeblog lah, ke video-video vlogging apa ya, lebih ke video blogging gitu ya. Vlog. Oke, ya itu aja sih dari tadi ya, udah mau close tadi, close ya udah. Sekian dulu, mungkin kalau ada yang kapan-kapan ada yang pengen di upload lagi, kita upload lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.